hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang cinta yang kita jaga justru berkhianat. Inilah kisah Iqbal, seorang ayah sederhana yang ditinggalkan istrinya, Mila, dan harus membesarkan anaknya, Hilmi, seorang diri. Dari rumah kecil dan dapur sederhana, ia bangkit menantang nasib. Luka, penghinaan, dan fitnah tak membuatnya tumbang. Dengan kesabaran, doa, dan kerja keras, ia membangun jalan balas dendamnya yang paling tenang, kesuksesan. Inilah cerita tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kemenangan. Tentang bagaimana seorang ayah menjawab luka dengan pencapaian. Pagi itu rumah Iqbal dan Mila tampak biasa saja. Dapur beraroma kopi dan roti panggang. Hilmi yang berusia 8 tahun masih memakai seragam sekolah sambil memainkan sendoknya. Dari luar tampak normal, tetapi di dalam hati Iqbal ada sesuatu yang mengganjal. Selama beberapa minggu terakhir, sikap Mila terasa dingin. Ia sering pulang larut, ponselnya selalu digenggam erat, dan senyumnya hanya muncul di depan Hilmi kepada Iqbal. Hanya tatapan datar yang tersisa. "Mi, ayo cepat makan, nanti terlambat," ujar Iqbal lembut pada Hilmi. "Ya ayah." Hilmi menunduk. Ia juga bisa merasakan ketegangan yang menggantung di rumah itu ketika Hilmi berangkat sekolah. Mila segera mengambil tas dan berdandan rapi. "Kerja lagi?" tanya Iqbal, mencoba membuka percakapan. "Ya," jawab Mila singkat sambil menatap ponselnya. Iqbal hanya mengangguk. Dalam diam ia mengingat malam-malam panjang yang ia habiskan mencari pekerjaan tambahan untuk menafkahi keluarga. Ia selalu berusaha sabar, tapi sikap Mila makin hari makin menusuk hatinya. Malam itu, Iqbal pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan pada Mila dengan makan malam sederhana. Namun begitu membuka pintu rumah, ia hanya mendapati Hilmi sendirian di ruang tamu. "Bunda belum pulang ya?" tanya Iqbal. Hilmi menggeleng. "Bunda bilang lembur." Iqbal menahan napas. Ini sudah kali ketiga, minggu itu Mila pulang lewat tengah malam. Dengan hati berat, ia menyalakan TV untuk menemani Hilmi belajar. Pukul 11 malam barulah Mila muncul. Rambutnya agak berantakan, ada wangi parfum asing yang menempel di bajunya. "Kamu dari mana?" tanya Iqbal pelan, menahan amarah. "Dari kantor, apalagi?" jawab Mila dingin. Iqbal menatapnya tajam, lalu menunjuk jam dinding. "Jam segini, lembur?" 3 malam berturut-turut. Mila langsung membuang tas ke sofa. "Kamu tuh kenapa sih? Selalu kuraga. Aku kerja keras buat rumah ini juga, bukan cuma kamu," bentaknya. Hilmi yang masih di ruang tamu langsung ketakutan. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Iqbal menghela napas panjang. "Aku cuma nanya, Mila, jangan bentak di depan anak." Mila memalingkan wajahnya, mengambil handphone dan masuk kamar. Setelah kejadian itu, Iqbal mulai mencari tahu. Ia tidak mau gegabah, tapi firasatnya kuat. Suatu sore ketika Mila mandi, ia melihat ponsel Mila bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Aku rindu. Besok kita ketemu lagi ya." Jantung Iqbal berdetak kencang. Tangannya gemetar memegang ponsel itu. Namun, ia tidak ingin menuduh tanpa bukti kuat. Hari-hari berikutnya, ia berpura-pura biasa. Ia tetap mengantar Hilmi ke sekolah. Tetap tersenyum, tetap mengucap salam ketika Mila pulang. Tapi di balik itu semua ia mulai mengumpulkan bukti. Foto, pesan, rekaman. Ia bahkan meminta bantuan temannya yang bekerja sebagai satpam di gedung perkantoran untuk memantau Mila. Sedikit demi sedikit, potongan kebenaran terkumpul. Mila ternyata sering dijemput seorang pria dengan mobil mewah setelah jam kantor. Suatu malam, saat hujan turun deras, Iqbal menunggu Mila di ruang tamu. Hilmi sudah tidur. Ketika pintu terbuka, Mila terkejut melihat Iqbal masih terjaga. "Kenapa belum tidur?" tanya Mila datar. "Aku cuma mau ngobrol," jawab Iqbal. Ia meletakkan beberapa foto di meja. Foto Mila bersama seorang pria di sebuah restoran. Mila menatapnya. Wajahnya pucat. "Aku nggak ngerti. Ini maksudnya apa?" Ia mencoba tersenyum palsu. Iqbal menatapnya lekat-lekat. "Aku tahu semuanya, Mila. Aku cuma diam karena Hilmi. Aku nggak mau dia jadi korban pertengkaran kita." Mila menggigit bibirnya. "Kamu nggak pernah bisa kasih aku hidup yang aku mau," teriaknya tiba-tiba. Iqbal tersenyum pahit. "Jadi, ini alasannya." Mila terdiam. Iqbal berdiri.
menatapnya dengan mata yang penuh luka tapi tenang. Mulai malam ini, aku nggak akan lagi berusaha menahanmu. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Tapi aku akan tetap menjaga Hilmi. Aku nggak akan jatuh. Ingat it. Mila hanya bisa terdiam, lalu masuk ke kamar sambil membanting pintu. Iqbal menatap foto-foto di meja, menggenggamnya erat. Di dalam hatinya mulai tumbuh tekad. Ia tidak akan membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kesuksesan yang akan membuat Mila menyesal. Iqbal duduk di ruang tamu yang sepi, mendengar hujan di luar. Hilmi terlelap di kamarnya. Tekad baru lahir di dalam diri Iqbal, sebuah balas dendam yang tenang. Pagi itu rumah terasa jauh lebih dingin. Mila sudah jarang bicara dengan Iqbal. Ia sering pulang larut dan tidur di kamar terpisah. Hilmi yang masih kecil, kebingungan melihat orang tuanya semakin jauh di meja makan. Hanya ada roti tawar dan teh hangat. Ayah Hilmi memanggil pelan. Kenapa bunda sering marah sama ayah? Iqbal tersenyum kecil, menahan perih di dada. Bunda lagi banyak pikiran, nak. Kamu makan yang banyak ya? Ia tak mau membuat Hilmi merasa bersalah. Padahal di dalam hati, ia sudah tahu. Rumah tangga ini tinggal menunggu pecah. Sore itu Iqbal sengaja pulang lebih awal untuk menjemput Hilmi di sekolah. Begitu sampai di rumah, Mila sudah menunggu dengan wajah tegang. Kita harus bicara, kata Mila tajam di ruang tamu. Mila berdiri dengan tangan terlipat. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, Bal. Kamu nggak punya arah. Aku butuh masa depan yang jelas, katanya. Iqbal menatapnya, berusaha tetap tenang. Jadi apa yang kamu mau, Mil? Mila menelan ludah. Aku mau cerai. Kalimat itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke dada Iqbal. Ia menarik napas panjang. Hilmi, ikut siapa? Tanyanya pelan. Hilmi, ikut kamu aja. Aku. Pelem sayap. Iqbal mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi ia ingat tekadnya. Balas dendam dengan tenang. Baiklah, jawabnya lirih. Hilmi yang mendengar dari balik pintu menangis diam-diam. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu hidupnya akan berubah. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian selesai. Mila resmi meninggalkan rumah. Tinggallah Iqbal dan Hilmi di rumah sederhana itu. Hari-hari awal terasa berat. Hilmi sering terbangun, malam-malam memanggil bundanya. Iqbal memeluknya erat, mencoba menghibur walau dirinya sendiri hancur. Uang tabungan makin menipis. Pekerjaan kantoran Iqbal tidak cukup untuk biaya hidup dan sekolah Hilmi. Ia sering lembur, kadang bekerja serabutan sebagai sopir online. Namun ia menahan diri untuk tidak meminta bantuan siapapun. Di tengah keputusasaan itu, Iqbal sering duduk di ruang tamu malam-malam, menatap foto Hilmi kecil. Aku harus bangkit. Demi dia, gumamnya. Iqbal mendapat ide setelah melihat teman lamanya sukses berjualan makanan lewat media sosial. Temannya menyarankan, Bal, kamu kan jago masak. Kenapa nggak coba bisnis catering kecil-kecilan? Aku bantu promosinya. Awalnya, Iqbal ragu. Modal pas-pasan, tenaga terbatas. Tapi Hilmi yang mendengar percakapan itu, tiba-tiba berkata polos. Ayah kan bisa masak enak. Aku suka ayam goreng ayah. Nanti aku bantu bungkusin ya. Ucapan sederhana itu menyalakan semangat Iqbal. Malam itu juga, ia menghitung tabungan terakhirnya, lalu membeli bahan-bahan sederhana. Beras, ayam, bumbu. Hari pertama jualan, ia membuat 20 kotak nasi. Hilmi ikut membantu membungkus. Mereka berdua tertawa kecil meski lelah. Ayah, aku jadi pegawai ayah ya, kata Hilmi senang. Iqbal tersenyum. Kamu bukan pegawai, nak. Kamu partner ayah. Bisnis kecil mereka belum berjalan mulus. Banyak orang menolak karena belum kenal. Ada pelanggan yang mengeluh. Ada yang menawar harga semurah-murahnya. Suatu siang saat Iqbal mengantar pesanan ke kantor lama Mila, ia melihat Mila keluar bersama pria yang dulu menjadi selingkuhannya. Mereka terlihat hidup mewah. Mila menatapnya sekilas, lalu tersenyum sinis. Masih jualan nasi kotak, Bal? Katanya menyindir. Iqbal hanya tersenyum tipis. Doakan lancar ya, Mil. Ia pergi tanpa berkata kasar, tapi di dalam hati ia berjanji. Suatu hari, aku akan berdiri lebih tinggi. Aku akan tunjukkan pada dunia, termasuk pada dirimu, Mila. Malam itu, di rumah, Hilmi menunjukkan gambar yang ia buat di buku tulisnya. Gambar ayahnya dengan banyak kotak makanan di sekelilingnya. Dan tulisan ayah hebat.
Iqbal menatap gambar itu lama-lama. Air matanya jatuh. Ia memeluk Hilmi. "Terima kasih, Nak. Ini semua buat kamu," katanya. Ia kemudian duduk di depan laptop tua, mencari tips bisnis online, belajar promosi, belajar desain sederhana untuk postingan. Hari-harinya kini penuh dengan aktivitas baru, memasak, mengantar pesanan, belajar pemasaran digital. Meski lelah, di wajahnya mulai muncul cahaya tekad. Luka yang dulu membekapnya perlahan berubah menjadi tenaga. Setelah mengantar Hilmi ke sekolah, Iqbal menerima telepon. Seorang pelanggan besar kantor memesan 200 kotak nasi untuk acara mendadak. Itu pesanan terbesar sejak ia memulai. Iqbal menutup telepon dengan tangan gemetar. "Ini langkah pertama," bisiknya. Di kejauhan, Mila dan pria selingkuhannya masih asyik dengan dunia mereka. Tak menyadari Iqbal sedang menapaki jalan baru yang suatu hari akan membuat mereka menoleh kagum atau menyesal. Iqbal menatap dapurnya yang sederhana. "Perjuangan ini baru mulai," katanya lirih, sambil tersenyum pada Hilmi yang sedang membantu mencuci kotak makan. Pagi itu dapur rumah Iqbal penuh aroma rempah. Hilmi sudah bangun lebih pagi, membantu ayahnya memotong sayuran. Mereka sedang bersiap untuk pesanan 200 kotak nasi dari sebuah perusahaan. "Ayah, kita bisa selesai nggak?" tanya Hilmi, cemas. Iqbal tersenyum sambil mengaduk bumbu. "Kita pasti bisa. Ini kesempatan besar kita, Nak." Kotak-kotak nasi berjejer di meja. Tetangga sebelah rumah, Bu Wati, datang membantu. "Mas Iqbal, saya bantu bungkus ya. Saya lihat butuh tenaga banyak," katanya. "Wah, terima kasih Bu Wati. Saya nggak tahu kalau tanpa bantuan Bu Wati, kita bisa selesai atau tidak," jawab Iqbal lega. Ketika mereka sedang sibuk, tiba-tiba listrik mati. Mesin rice cooker besar yang mereka pinjam dari tetangga ikut mati. "Ya Allah, mati lampu!" seru Bu Wati, panik. Iqbal menghela napas, lalu mengambil keputusan cepat. "Bu, tolong awasi Hilmi. Saya mau pinjam kompor gas besar di warung Pak Anwar." Ia berlari ke warung, meminjam kompor besar, lalu memasak nasi dengan cara manual. Keringat mengalir deras. Waktu terus berjalan. Pesanan harus diantar pukul 11 siang. Hilmi juga terlihat lelah, tapi ia tetap membantu. "Ayah, jangan khawatir, kita pasti bisa," katanya sambil menata lauk dengan kerja keras mereka. Jam 10:45 semua kotak nasi akhirnya selesai. Iqbal mengantar pesanan dengan mobil sewaan ke perusahaan itu. Sesampainya di gedung perusahaan, Iqbal terkejut. Ternyata perusahaan itu adalah kantor cabang tempat Mila dulu bekerja. Lebih terkejut lagi ketika ia melihat Mila sedang berada di lobi bersama pria selingkuhannya. Mila melirik sekilas, lalu berbisik pada pria itu sambil tertawa sinis. "Itu mantanku. Sekarang jadi tukang catering." Iqbal menunduk, tetap tenang, dan menyerahkan kotak-kotak nasi ke bagian penerima barang. Karyawan di situ tampak senang dengan pelayanan Iqbal. "Wah, masakannya wangi banget. Nanti kami pesan lagi ya, Pak Iqbal," kata seorang staf. Iqbal hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Mila mendekat dengan nada mengejek. "Masih usaha kecil-kecilan aja, Bal. Kecap." Iqbal menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Doakan saja lancar, Mil. Hidup ini masih panjang." Ia kemudian pergi tanpa memedulikan tatapan mereka. Di dalam hatinya, tekadnya makin kuat. Pesanan catering Iqbal makin banyak. Foto-foto nasi kotaknya tersebar di media sosial. Banyak orang mulai kenal. Namun, di balik itu, muncul masalah baru. Ada akun anonim yang menyebar kabar miring bahwa catering Iqbal tidak higienis dan sering terlambat. Akibatnya, beberapa calon pelanggan batal memesan. Hilmi yang membaca komentar di ponsel ayahnya bertanya polos, "Ayah, kenapa orang itu jahat banget?" Iqbal menatap layar, menduga ini ulah pesaing yang iri atau orang yang sengaja ingin menjatuhkannya. "Tidak apa-apa, Nak. Kita buktikan dengan kerja bagus. Biarkan orang bicara. Kita tetap maju," jawabnya sambil mengelus kepala Hilmi. Suatu sore, temannya yang dulu membantu promosi datang. "Bal, aku lihat ada orang sengaja menjatuhkan namamu. Aku bisa bantu klarifikasi di media sosial," katanya. Iqbal tersenyum. "Terima kasih, tapi aku juga mau buktikan lewat kualitas. Pelanggan harus lihat sendiri." Mereka lalu membuat video singkat, proses memasak yang bersih dan profesional. Hilmi ikut tampil membantu bungkus makanan. Video itu
viral. Orang-orang mulai percaya lagi. Iqbal didatangi seorang pria bernama Rendra, pemilik catering besar di kota itu. "Kamu ya yang bikin usahaku turun? Harga kamu terlalu murah. Kamu jangan ganggu wilayahku," kata Rendra dengan nada tinggi. Iqbal terkejut tapi tetap tenang. "Saya nggak ganggu siapapun, Pak. Saya cuma jual makanan halal dengan harga sesuai kemampuan saya." Rendra mengancam, "Kalau kamu terus begini, usahamu nggak akan bertahan lama." Iqbal hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak terpancing. Setelah pria itu pergi, Hilmi bertanya, "Ayah takut?" Iqbal tersenyum. "Ayah nggak takut. Kita nggak salah. Kita terus kerja keras saja." Setelah semua pesanan selesai, Iqbal duduk di teras rumah. Hilmi sudah tertidur. Ia menatap langit berbintang. Luka hatinya perlahan-lahan berubah jadi tenaga. Setiap ejekan, fitnah dan ancaman justru membuatnya semakin yakin. Di ujung jalan, lampu mobil mewah lewat. Mila dan pria selingkuhannya baru pulang dari pesta. Iqbal hanya menatap sebentar, lalu kembali menunduk menulis catatan rencana bisnisnya di buku. Balas dendam yang tenang bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil, gumamnya. Iqbal kini bukan hanya seorang ayah yang bertahan hidup. Ia sedang berubah menjadi pengusaha tangguh. Persaingan, fitnah, ejekan, semuanya menjadi bahan bakar untuk bangkit. Beberapa bulan berlalu sejak insiden dengan Rendra. Catering Iqbal yang dulu hanya pesan 20 kotak, kini bisa melayani ratusan kotak setiap hari. Pelanggannya meluas dari kantor-kantor kecil hingga ke instansi pemerintah. Setiap pagi, dapur rumahnya berubah seperti pabrik kecil. Hilmi yang kini makin terbiasa, punya tugas tetap menempel stiker Hilmi Food di kotak-kotak nasi. "Ayah, sekarang kita udah terkenal ya?" tanya Hilmi sambil menempel stiker. Iqbal tersenyum. "Belum terkenal, Nak. Baru mulai dikenal." Untuk menjaga kualitas, Iqbal menyewa dapur yang lebih besar dan merekrut beberapa tetangga untuk bekerja. Suasana dapur ramai tapi hangat. Semua orang memanggilnya Pak Iqbal dengan hormat. Suatu sore, seorang wartawan kuliner mendatangi dapurnya. "Pak Iqbal, kami dengar cerita Bapak menginspirasi. Mulai dari nol bersama anak, sekarang jadi pengusaha catering sukses. Kami ingin menulis profil Bapak di majalah kami," katanya. Iqbal terkejut. Ia tak pernah mencari perhatian media. Tapi ia berpikir ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kerja kerasnya. "Baiklah, saya bersedia. Tapi saya ingin yang ditulis hanya tentang usaha ini, bukan kehidupan pribadi saya," pintanya. Wartawan itu mengangguk setuju. Tak lama setelah artikel itu terbit, foto Iqbal dan Hilmi muncul di majalah dan media sosial. Banyak orang membagikannya, memuji perjuangannya. Mila yang sedang makan malam di restoran mewah dengan pasangannya melihat artikel itu. Ia terdiam lama menatap layar ponsel. "Kenapa?" tanya pria di depannya. "Gak apa-apa," jawab Mila datar. Tapi di dalam hatinya ada rasa aneh. Dulu ia meninggalkan Iqbal karena merasa pria itu tidak punya masa depan. Tapi sekarang pria itu mulai dikenal banyak orang. Beberapa hari kemudian, Mila diam-diam mengirim pesan singkat ke nomor lama Iqbal. "Selamat ya atas usahanya. Aku bangga." Iqbal membaca pesan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Sementara itu, Rendra yang dulu mengancam Iqbal makin geram melihat cateringnya kalah saing. Ia mulai menyebar fitnah lagi, bahkan melaporkan Iqbal ke dinas kesehatan dengan tuduhan palsu. Petugas datang memeriksa dapur Iqbal. Hilmi ketakutan. "Ayah, kita kenapa diperiksa?" Iqbal mengelus kepala anaknya. "Tenang, Nak. Kita nggak salah. Mereka hanya menjalankan tugas." Petugas memeriksa setiap sudut. Dapur bersih. Semua izin lengkap. Mereka akhirnya tersenyum. "Pak Iqbal, semua sudah sesuai standar." "Terima kasih," kata salah satu petugas. Iqbal tersenyum lega. Fitnah itu gagal. Tapi ia tahu, serangan seperti ini akan terus datang. Suatu malam, ketika Iqbal selesai mengantar pesanan, ia melihat Mila menunggu di depan rumahnya. "Hilmi sedang di rumah Buati, Mila," kata Iqbal terkejut. "Mila mana?" "Aku cuma mau lihat Hilmi. Aku kangen." Iqbal menatapnya. "Kamu bisa lihat besok. Dia lagi di rumah Buati." Mila mengangguk. Ada jeda hening di antara mereka. "Kamu sekarang kelihatan beda, Bal," kata Mila pelan.
Iqbal tersenyum tipis. Orang berubah karena keadaan Mila menggigit bibirnya. Aku menyesal, ucapnya lirih. Iqbal memandangnya dengan tatapan datar. Aku sudah memaafkanmu, tapi jangan ganggu hidupku. Hilmi, boleh bertemu kamu. Aku nggak melarang. Mila terdiam, lalu pergi. Di balik mobil mewahnya, air matanya jatuh. Seseorang melemparkan cat ke pintu dapur Iqbal. Tetangga kaget. Mas Iqbal, ada yang iseng nih, kata Bu Wati. Iqbal memandangi pintu yang belepotan cat. Ia sudah bisa menebak siapa pelakunya, tapi ia tetap tidak melapor. Kita bersihin saja. Jangan, kita nggak salah, katanya pada pekerjanya. Ia kemudian duduk sendirian di ruang tamu, menulis rencana bisnisnya. Aku harus lebih kuat. Demi Hilmi, gumamnya. Pagi harinya, Hilmi mengangkat kertas gambar yang ia buat. Ayah, ini gambar ayah punya restoran besar. Ada tulisan ayah hebat, katanya bangga. Iqbal tersenyum, menahan haru. Amin, nak. Kita akan sampai ke sana. Di luar, berita tentang Iqbal semakin banyak dibicarakan. Di balik semua itu, ada orang-orang yang iri, ada orang yang menyesal, ada orang yang ingin menjatuhkannya. Tapi Iqbal tahu, balas dendam yang paling tenang adalah tetap berjalan maju. Iqbal menatap ke depan dengan tatapan mantap. Jalan menuju puncak baru saja terbuka, dan badai yang lebih besar pasti sedang menunggu di ujung sana. 3 tahun setelah Iqbal memulai catering kecilnya, usaha itu semakin maju. Pesanan datang dari mana-mana, bahkan ada kontrak tetap dengan beberapa instansi besar. Tabungan perlahan terkumpul. Pagi itu di dapur, Iqbal menatap brosur gedung ruko kosong di jalan strategis. Ayah serius mau buka restoran? Tanya Hilmi yang kini sudah SMP. Iqbal mengangguk sambil tersenyum. Iya nak, kita udah punya modal. Ini saatnya mimpi kita naik kelas. Hilmi terlihat antusias. Ia membayangkan restoran besar dengan papan nama bertuliskan Hilmi Food. Wah, nanti ada meja banyak ya ayah? Iya, dan ayah mau kamu punya ruang belajar sendiri di sana, jawab Iqbal. Iqbal menandatangani sewa ruko itu. Namun mempersiapkan restoran jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Perlu renovasi, peralatan baru, izin usaha. Beberapa pekerja lama mendukung penuh. Bu Wati yang dulu membantu bungkus makanan kini diangkat menjadi kepala dapur. Mas Iqbal, kita harus sabar. Banyak proses, tapi saya yakin kita bisa, katanya memberi semangat. Di sisi lain, Rendra, pesaingnya, mengetahui rencana ini. Ia makin marah. Dia berani buka restoran di wilayahku, teriaknya pada anak buahnya. Rendra lalu menyuruh orang untuk mengganggu proses renovasi suatu malam. Saat pekerja sedang merenovasi ruko, tiba-tiba bahan bangunan hilang. Keesokan harinya, pekerja yang disewa mengundurkan diri mendadak karena tekanan. Bu Wati panik. Mas Iqbal, ini kayaknya ada yang sengaja sabotase. Iqbal menghela napas panjang. Saya juga menduga begitu. Tapi kita jangan gentar. Kita cari pekerja baru. Kita perkuat keamanan. Iqbal kemudian memasang CCTV dan menambah satpam malam. Hilmi melihat ayahnya tetap tenang meski diganggu. Ayah, gak marah? Iqbal tersenyum kecil. Marah itu bikin kita rugi, nak. Kita balas dengan kerja yang lebih baik. Saat renovasi hampir selesai, Mila muncul lagi. Ia datang sendiri, tanpa pria selingkuhannya. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus. Aku dengar kamu buka restoran, katanya pelan. Iya, jawab Iqbal singkat. Mila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sekarang hidupku gak seperti dulu. Dia meninggalkanku. Aku cuma punya pekerjaan seadanya. Aku cuma mau minta maaf. Dalam hatinya ada campuran marah, iba, dan lelah. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Mil. Tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Kamu boleh ketemu Hilmi kapan saja. Aku gak melarang. Mila, aku menyesal, Bal. Iqbal hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi ke dalam ruko. Hari pembukaan restoran akhirnya tiba. Hilmi mengenakan kemeja rapi, ikut membantu menyambut tamu. Restoran itu penuh dengan pelanggan. Media lokal datang meliput. Wartawan bertanya, Pak Iqbal, bagaimana rasanya memulai dari nol, lalu punya restoran sebesar ini? Iqbal tersenyum. Semua ini karena kerja keras dan doa. Dan untuk anak saya, Hilmi. Hilmi tersenyum bangga di sampingnya. Di luar, Rendra melihat dari kejauhan dengan wajah muram.
Ia berbisik pada anak buahnya, kita harus bikin dia jatuh. Kalau perlu kita sewa orang untuk sabotase. Saat makan siang, tiba-tiba salah satu pelanggan berteriak, "Pak, saya nemu benda asing di makanan." Semua orang terkejut. Wartawan memotret. Berita itu cepat menyebar di media sosial. Restoran baru Iqbal terkait makanan kotor. Iqbal segera memeriksa. Benda asing itu seperti paku kecil. Ia langsung memanggil staf. Kita cek dapur sekarang juga. Setelah dicek, dapur bersih. Tidak ada paku di sana. Iqbal mulai curiga ini sabotase. Tapi ia tetap bersikap tenang di depan pelanggan. "Maaf Bu, ini pasti kesalahan kami. Makanannya kami ganti baru, gratis. Kami juga akan selidiki sampai tuntas." Pelanggan itu akhirnya tenang. Tapi berita buruk sudah terlanjur beredar. Malam itu, restoran sepi. Iqbal duduk termenung di kursi, menatap kosong. Hilmi mendekat. "Ayah, jangan sedih. Kita udah sering diganggu tapi kita selalu bangkit," katanya menenangkan. Iqbal mengelus kepala anaknya. "Ayah nggak akan menyerah. Kita buktikan kita bisa lebih baik." Iqbal membuat video klarifikasi di media sosial, menunjukkan dapur yang bersih dan rekaman CCTV. Banyak orang percaya dan mendukungnya lagi. Sabotase itu gagal, tapi Iqbal tahu serangan belum berakhir. Di luar, Rendra makin panas. Di sisi lain, Mila makin sering datang ingin mendekat ke Hilmi. Tapi Hilmi masih dingin padanya. Iqbal memandang restoran barunya yang mulai ramai lagi. Ini baru awal. Balas dendam yang tenang masih panjang jalannya, gumamnya. Iqbal kini bukan hanya pengusaha catering. Ia sudah punya restoran sendiri. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin banyak tangan yang ingin menariknya jatuh. 3 bulan setelah pembukaan, restoran Hilmi Food selalu penuh pelanggan. Menu khas Iqbal jadi pembicaraan orang, ayam bumbu rahasia, sambal favorit, dan nasi kotak sehat. Hilmi, yang kini remaja, terlihat makin percaya diri. Ia membantu mencatat pesanan sambil belajar manajemen bisnis. "Ayah, kita hebat ya. Dulu cuma bungkes-bungkes di rumah, sekarang punya restoran," katanya sambil tersenyum. Iqbal tersenyum hangat. "Ini semua berkat kerja keras kita dan doa. Jangan lupa tetap rendah hati, Nak." Sementara itu, Mila makin sering datang ke restoran, bukan untuk makan, tapi untuk bertemu Hilmi. Ia mencoba bicara pada anaknya di sela-sela kesibukan. "Hilmi, Bunda kangen. Boleh Bunda ajak kamu jalan-jalan?" tanyanya pelan. Hilmi menunduk. Ia masih belum bisa melupakan luka masa kecilnya. "Nanti aja Bun, aku lagi bantu ayah," jawabnya singkat. Mila terdiam. Ia tahu kesalahannya dulu sangat dalam. Ia mencoba menahan air mata. Iqbal yang melihat dari jauh hanya menarik napas panjang. Ia membiarkan Hilmi mengambil keputusan sendiri di Tempat Lane. Rendra semakin panas. Bisnis cateringnya merosot tajam karena banyak klien pindah ke Iqbal. "Dia harus jatuh kali ini. Kita buat serangan besar-besaran," katanya pada anak buahnya. Mereka merencanakan sabotase dengan cara menyelundupkan bahan kadaluarsa ke dapur restoran Iqbal. Seseorang dari dalam restoran yang tergiur, uang mereka setuju menjadi kaki tangan. Suatu siang, restoran ramai pembeli. Tiba-tiba datang petugas kesehatan bersama polisi. "Kami mendapat laporan, ada bahan makanan kadaluarsa di dapur ini. Kami harus memeriksa," kata salah satu petugas. Iqbal terkejut. "Silakan Pak, dapur kami terbuka." Saat pemeriksaan, benar saja ditemukan sekardus bahan baku dengan tanggal kadaluarsa lewat. Semua orang terkejut, termasuk Bu Wati. "Mas Iqbal, ini bukan barang kita." "Saya nggak pernah beli ini," katanya panik. Media yang kebetulan sedang meliput langsung memotret. Berita itu meledak di media sosial. Restoran Hilmi Food gunakan bahan kadaluarsa. Hari-hari berikutnya, pelanggan berkurang drastis. Banyak orang menghujat di media sosial. Iqbal bahkan mendapat surat peringatan dari pihak berwenang. Di rumah, Hilmi melihat ayahnya duduk lemas. "Ayah, kita salah?" tanyanya dengan suara kecil. Iqbal menggeleng. "Kita nggak salah, Nak. Ada yang menjebak kita, tapi kita harus buktikan." Iqbal lalu memeriksa CCTV bersama Bu Wati. Mereka menemukan rekaman seseorang memasukkan kardus itu di dapur pada malam hari. Orang itu salah satu pekerja baru. Iqbal tidak ingin gegabah. Ia membawa rekaman itu ke polisi. Petugas setuju memeriksa lebih lanjut. Ternyata pekerja itu mengaku dibayar oleh orang suruhan Rendra. Berita baru pun muncul.
Sabotase terhadap Hilmi Food terbongkar. Ternyata ulah pesaing. Opini publik langsung berbalik. Orang-orang kembali mendukung Iqbal. Restoran mulai ramai lagi. Rendra akhirnya dipanggil pihak berwajib karena terlibat dalam sabotase. Di tengah semua itu, Mila datang lagi ke restoran. Kali ini ia tampak lebih sopan. "Bal, aku lihat kamu tetap kuat meski diganggu. Aku malu sama diriku sendiri," katanya pelan. Iqbal menatapnya. "Aku sudah lama memaafkanmu, Mil. Tapi aku nggak bisa kembali seperti dulu. Fokusku sekarang Hilmi dan usaha ini." "Melamet, aku cuma mau mendukung Hilmi sekarang. Itu art." Iqbal mengangguk. Hilmi butuh ibunya juga. Tapi jangan paksa dia. Biarkan dia pelen-pelen menerima." Hilmi yang melihat dari jauh mendekat, lalu berkata singkat pada ibunya. "Aku belum bisa dekat sama Bunda. Tapi aku nggak benci Bunda." Mila menangis mendengar itu. Setelah kasus sabotase terbongkar, banyak media besar mengundang Iqbal untuk bercerita. Ia tampil di televisi, menceritakan perjuangannya dari nol, fitnah, dan sabotase yang ia hadapi. "Apa yang membuat Bapak tetap tenang menghadapi semua ini?" tanya pembawa acara. Iqbal tersenyum. "Karena saya punya tujuan. Saya ingin anak saya melihat bahwa masalah bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Balas dendam paling manis adalah membuktikan kita bisa sukses." Hilmi yang menonton dari ruang belakang meneteskan air mata bangga. Setelah wawancara, Iqbal pulang ke restoran. Hilmi memeluknya erat. "Ayah, hebat," katanya, lirih. Iqbal mengelus kepala anaknya. "Kita berjuang bareng-bareng, Nak. Ini baru awal. Masih banyak yang harus kita capai." Di luar sana, orang-orang yang dulu meremehkan Iqbal kini terdiam. Dan Mila hanya bisa menatap mantan suaminya yang kini berdiri tegak. Penuh wibawa, pria yang dulu ia tinggalkan, kini jadi inspirasi banyak orang. Iqbal telah melewati badai besar. Balas dendamnya makin terasa, tanpa teriak, tanpa amarah. Hanya hasil nyata yang membuat semua orang menoleh. 2 tahun setelah kasus sabotase, Hilmi Food bukan lagi sekadar restoran. Kini sudah ada 3 cabang di kota berbeda. Menu khasnya jadi langganan artis dan pejabat. Iqbal yang dulu bangun subuh untuk mengantar nasi kotak, kini memimpin tim besar. Namun ia tetap sederhana. Masih turun ke dapur, menyapa pelanggan, dan mengantar Hilmi ke sekolah setiap pagi. "Dulu ayah cuma punya 1 kompor. Sekarang punya banyak cabang," kata Hilmi yang sudah SMA, sambil tertawa kecil. Iqbal tersenyum. "Semua ini untuk masa depanmu. Tapi jangan lupa tetap rendah hati." Mila kini bekerja di toko kecil. Setelah pria selingkuhannya meninggalkannya, hidupnya berubah drastis. Tapi ia perlahan mencoba membangun diri. Ia juga mulai rutin datang ke acara sekolah Hilmi. Suatu sore ia memberanikan diri datang ke kantor pusat Hilmi Food untuk bicara dengan Iqbal. "Aku tahu, aku salah. Aku nggak minta balik. Aku cuma mau jadi ibu yang baik untuk Hilmi. Aku siap bantu apapun, kalau bisa," katanya lirih. Iqbal menatapnya lama. "Aku menghargai itu, Mil. Aku nggak pernah larang kamu jadi ibu Hilmi. Tapi semua prosesnya pelan-pelan. Biar Hilmi yang menentukan sendiri." Hilmi yang mendengar pembicaraan itu mendekat. "Bunda, aku belum bisa lupa. Tapi aku lihat Bunda sekarang berubah. Aku mau kasih kesempatan Bunda jadi teman aku dulu," katanya dengan nada canggung. "Melamat." Itu kata-kata pertama Hilmi yang sedikit lunak setelah bertahun-tahun. Di saat semuanya tampak lancar, muncul pesaing baru, perusahaan catering besar dari luar kota yang mencoba membuka cabang dengan konsep mirip Hilmi Food. Mereka membajak beberapa mantan pegawai Iqbal dan meniru menu andalan. Tim manajemen Iqbal panik. "Pak, mereka bisa tarik pelanggan kita," kata salah satu staf. Iqbal mengangguk tenang. "Biar mereka datang. Kita fokus kualitas dan pelayanan. Kita punya cerita, punya nilai. Itu yang nggak bisa ditiru." Hilmi yang ikut rapat berkomentar. "Ayah, kita juga bisa bikin inovasi baru. Menu sehat buat anak sekolah misalnya." Iqbal tersenyum. "Ide bagus, Nak. Kita kembangkan." Suatu hari, perusahaan asing datang menawarkan untuk membeli seluruh saham Hilmi Food dengan harga fantastis. "Timnya, Pak, ini kesempatan jadi kaya raya dalam semalam," kata salah satu penasihat. Iqbal terdiam lama. Ia teringat semua prosesnya. Dari dapur rumah, tangan kecil Hilmi membantu bungkus, Buati yang setia. Ia akhirnya berkata,
Saya bersyukur atas tawaran ini. Tapi Hilmi Food bukan sekadar bisnis. Ini perjuangan hidup saya dan anak saya. Kami tidak menjualnya. Keputusan itu membuat banyak orang kagum. Nama Iqbal makin harum di media. Suatu sore, setelah pulang dari cabang restoran, Iqbal mengajak Hilmi dan Mila makan bersama. Ini pertama kalinya mereka duduk satu meja setelah bertahun-tahun. Suasana awalnya kaku, tapi Hilmi yang kini lebih dewasa mulai mencairkan suasana. Bunda, Ayah, aku senang bisa makan bareng kalian. Rasanya kayak dulu waktu aku kecil, katanya. Mila menunduk, matanya berkaca-kaca. Maafkan Bunda, Hilmi. Terima kasih. Sudah kasih kesempatan Bunda duduk di sini. Iqbal tersenyum. Kita semua belajar dari masa lalu. Yang penting sekarang kita fokus pada yang baik. Walau mereka tidak kembali sebagai suami istri, tapi ada kedamaian baru. Mila jadi ibu yang hadir. Hilmi punya kedua orang tua di sekitarnya, meski dengan jalan berbeda. Beberapa minggu kemudian, Hilmi Food diundang jadi pemasok resmi untuk acara nasional besar. Di panggung, Iqbal diminta berbicara di depan ribuan orang tentang perjalanannya. Apa rahasia Bapak bisa bertahan menghadapi semua cobaan? Tanya moderator. Iqbal menatap audiens. Rahasia saya sederhana. Sabar, kerja keras, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Balas dendam yang paling manis adalah kesuksesan dan ketenangan. Orang-orang bertepuk tangan. Hilmi yang duduk di barisan depan tersenyum bangga. Malam itu, setelah acara, Iqbal berdiri di balkon restoran pusatnya bersama Hilmi. Kota terlihat berkilauan. Ayah, kita udah sampai ya di puncak? Tanya Hilmi. Iqbal tersenyum. Kita belum di puncak, Nak. Kita masih terus belajar. Yang penting kita sudah melewati badai dengan kepala tegak. Hilmi memeluk ayahnya. Ayah, inspirasi aku. Iqbal mengelus kepala anaknya. Kamu juga inspirasi, Ayah. Nama restoran ini ada karena kamu. Di kejauhan, Mila melihat mereka dari mobilnya. Ia tersenyum lega. Meski tak kembali, ia bangga mantan suaminya berubah jadi pria luar biasa. Iqbal bukan hanya sukses secara materi, tapi juga berhasil menemukan ketenangan. Balas dendamnya bukan dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan membuktikan diri, membesarkan anaknya, dan tetap menjaga hati tetap bersih.